Wabarakatuh. Sahabat beriman, ada sebuah kisah nyata di mana seorang pemuda muslim berhasil mengislamkan satu gereja. Kedengarannya memang menggelitik, terasa mustahil seorang pemuda bisa dengan gampangnya membuat jemaat gereja atau masuk Islam semua. Hal ini tentu membuat penasaran, bagaimana cara pemuda tersebut mengislamkan jemaat satu gereja? Pertanyaan apa saja yang dijawab pemuda tersebut? Siapa sosok pemuda yang mengislamkan umat satu gereja? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah masuk Islamnya jemaat yang sedang beribadah di sebuah gereja bermula ketika sang pendeta telah berdiri untuk memberikan khotbah. Namun melihat ada seorang pemuda yang memiliki tanda khusus hadir di gerejanya, sang pendeta lalu menahan khotbahnya. Aku tidak akan memberikan khotbah kepada kalian, karena di antara kalian ada umatnya Muhammad. Kalimat pertama pendeta itu bagaikan petir di siang bolong. Sebagian jemaat gereja melihat kanan dan kiri. Siapa orang yang dimaksud pendeta? Bagaimana pendeta mengetahuinya? Tanya seorang jemaat. Umat Muhammad memiliki tanda khusus di jidatnya, yakni bekas sujud. Jawab pendeta tersebut. Sang pemuda yang dimaksud kemudian berdiri hendak pergi. Namun tantangan sang pendeta membuat langkah pemuda tersebut terhenti. Wahai orang muslim, aku akan bertanya kepadamu. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan masuk Islam, tantang sang pendeta. Pendeta tersebut lalu mengajukan 19 pertanyaan kepada pemuda Islam tersebut. Siapakah yang satu dan tidak ada duanya? Apa sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya? Apa sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya? Apa sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya? Apa sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya? Apa sesuatu yang enam dan tidak ada ketujuhnya? Apa sesuatu yang tujuh dan tidak ada kedelapannya? Apa sesuatu yang delapan dan tidak ada kesembilannya? Apa sesuatu yang sembilan dan tidak ada kesepuluhnya? Apa sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya? Apa sesuatu yang ke-11 dan tidak ada ke-12-nya? Apa sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya? Apa sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya? Siapa makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya? Siapakah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggapnya besar? Apa sesuatu yang bisa bernapas padahal tidak memiliki roh? Siapakah orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya? Pohon apakah yang terdiri dari 12 dahan? Setiap dahannya terdiri dari 30 daun, dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah. Apa kunci surga? Pemuda yang di malam harinya bermimpi didatangi seseorang yang menyuruhnya pergi ke gereja untuk membela nabi itu. Kemudian menjawab pertanyaan sang pendeta. Zat yang satu dan tidak ada duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya adalah siang dan malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjadikan siang dan malam sebagai dua tanda. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12. Sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya adalah pertanyaan Nabi Musa kepada tukang sayur. Sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya adalah kitab Samawi, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya adalah sholat 5 waktu. Sesuatu yang 6 dan tidak ada ketujuhnya adalah masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Al-Quran Surah Qaf ayat 38. Tiba-tiba sang pendeta menyela. Mengapa Tuhan berkata, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan? Karena orang Yahudi berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan isinya selama 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kelelahan dan beristirahat di hari yang ke-7. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Pemuda tersebut pun melanjutkan jawaban dari pertanyaan sang pendeta. Sesuatu yang 7 dan tidak ada ke-8-nya adalah langit.
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Al-Quran Surah Nuh ayat 15. Sesuatu yang delapan dan tidak ada kesembilannya adalah mereka yang memikul arsy. Sebagaimana firman Allah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Sesuatu yang 9 dan tidak ada ke-10-nya adalah mukjizat Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah memberikan 9 mukjizat yang nyata kepada Musa. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 101. Sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya adalah pahala orang yang melakukan kebaikan. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sesuatu yang 11 dan tidak ada ke-12-nya adalah saudara-saudara Nabi Musa. Sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya adalah terpecahnya batu. Sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya adalah suara keledai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Al-Quran Surah Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya besar adalah tipu daya wanita. Sesungguhnya, tipu daya kamu adalah besar. Al-Quran Surah Yusuf ayat 28. Sesuatu yang bisa bernafas padahal tidak memiliki ruh adalah waktu subuh. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai bernafas. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 18. Orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Pohon yang terdiri dari 12 dahan, setiap dahannya terdiri dari 30 daun. Dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah adalah tahun. Setahun ada 12 bulan, sebulan ada 30 hari, sehari ada 5 waktu sholat. Kunci surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, sang pendeta kemudian masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian para jemaatnya juga masuk Islam di hari itu juga, di gereja yang sama.